hamil. Pakai tanya langsung hajar cara di sini. Keroyok di masa sudah itu. Gor pakai nggak tahu pakai parengan mati. Selamat datang channel Di Balik Jeruji, dan saat ini saya sudah bersama salah seorang warga binaan di sini. Dia sih sebenarnya bukan asli dari sini, dia katanya sih warga negara asing. Coba deh kita kenalan dulu sama dia. Max, apa kabar Max? Itu yang baik. Coba kenalan dulu Max, kenalin nama lengkap siapa? Oh iya. Nama saya Max Ameta Kostrat, biasa dipanggil Kostrat atau Ameta. Saya asal dari Timor Leste, dari Los Palos. Saya ingin masuk Indonesia. Max, kamu dipanggilnya biasa Ameta. Kenapa kamu di sini dipanggil Max? Karena kemarin pas dibuat KTP sementara itu, nama itu yang dipakai sepotong itu. Oh, Max itu. Ya, Max itu yang diambil. Oh, jadi sekarang KTP udah Indonesia. Belum KTP. ini masih KTP sementara. Ya, KTP sementara. Ya. Oh, gitu. Coba deh ceritain, kamu kan asalnya dari Timor Leste. Ya. Timor Leste. Gimana kamu bisa masuk ke Indonesia nih? Ya, waktu itu mungkin agak lucu karena ada tetangga yang merantau ke Indonesia. Dan waktu itu saya juga pengen punya sepeda. Kemudian saya tanya, bagaimana kita masuk Indonesia? Terakhir orang tua tidak diizini. Tapi saya niat dengan nekat untuk masuk Indonesia. Akhirnya datang. Akhirnya berangkatlah Ya, ke Indonesia. Ke Indonesia. Itu umur kamu berapa? Pertama Waktu masuk ke Indonesia. Sempat putus sekolah masih SMP kelas 2. Kelas 2 SMP. Ya. Kamu berangkat dari Timor Leste ke Indonesia. Ya. Terus tempat pertama yang kamu datangi di mana? Waktu itu sampai di Kupang, kan batas Timor Leste sama Indonesia. Di Kupang itu kan umur katanya belum pas, jadi orang yang bagian rekrut dari perusahaan itu nggak dibolehin, takut dia juga kena masalah. Tapi disuruh saya pulang, dikasih uang suruh mau pulang, saya nggak mau. Saya bilang saya ikut, kerja apa aja saya kuat. Akhirnya berangkat. Lama-lama mungkin 1-2 bulan lebih, saya singkat cerita, mau juga dia. Akhirnya kami berangkat ke Papua. Ya, Papua, kerja di Papua. Baru setelah di Papua kerja di situ, di Surabaya kerja di situ, di Telu Dua kerja di situ, kerja di pabrik kerupuk, pokoknya buruh kasar lah. Ya, segala macam pekerjaan lah. Ya. Waktu di Papua kerja apa? Waktu di Papua pilih brondol. Karena apa itu? Brondol yang biji-biji sawit yang orang dewasa sudah tombak kasih turun. Ya saya hanya masih kecil jadi tidak bisa dikasihkan untuk kerja yang begitu. Jadi saya pakai ember, cuman kutip-kutip brondol itu. Oh, jadi dipetikin dari yang asalnya sawit yang besar jadi per biji gitu. Enggak, Pak. Dia kan jatuh ke tanah. Terus ada biji-biji yang itu. Kamu bungutin itu ya, yang jatuh-jatuh tuh. Siap. Begitu. Berapa lama di Papua? Lama, Pak. Dari 2013 bahkan sampai 2017. 2017. Iya. Habis itu kamu ke Surabaya. Di Surabaya cuman 1 tahun aja, 1 tahun lebih. Tahun lebih baru ke Kalteng. Ya, kan sudah pokoknya di Surabaya kerjaan memang kerja di pabrik sepatu, pabrik kerupuk, tapi gaji nggak sama seperti di sawit. Karena niat untuk pengen ini yang dulunya cita-cita mau beli sepeda, akhirnya ada kemauan yang lebih besar lagi. Terus sepeda kebeli? Sepeda sempat saya beli. Sempat kamu beli? Iya. Kamu pakai di Indonesia? Saya pakai di Indonesia. Di mana kamu beli, Mek?
Saya beli di Papua. Di Papua. Mahal kalau sepeda di sana. Berapa? Sepeda waktu itu 1.800.000. 1.800.000. Iya. Mau 2 juta, lumayan. Jadi Di kamu Papua. pakai sepeda. Iya, karena pengen punya sepeda. Hmm. Karena dari sana maunya saya harus punya sepeda. Jadi kamu kerja ngumpulin uang, Ya, terus kamu beli sepeda. ya. Pokoknya kerja seperti itulah untuk dapat sepeda. Kemudian kerja di Surabaya, banyak teman-teman yang dari timur, bahkan yang kenalan-kenalan di Papua banyak yang lari ke Kalteng, katanya bagus gajinya di sana. Saya bilang, wah saya juga harus belajar untuk bisa nombak sawit atau gimana caranya, biar bisa dapat uang juga. Berhentilah saya dari Surabaya ke Kalteng. Ke Kalteng, Ya. kerja di sawit lagi. Kerja di sawit lagi. Terus gimana ceritanya nih kok kamu bisa masuk ke penjara ini? Kalau saya masuk ke penjara ini kan saya awalnya kerja di Kalteng. Kerja di Kalteng kan cetan terus main Facebookan. Nah, kenalan sama cewek saya nih. Waktu itu dia pas SMA kelas 1. Jadi cetan-cetan dia ngajak. Karena Cewek kamu ini orang mana? orang Maksudnya nggak tinggal di mana? di Wahos ini. Di Kaltim. Ya, di Kalteng. Sedangkan saya di Kalteng. Jadi mulai chatting. Iya, lihat media sosial, singkat cerita seperti itu Pak. Langsung kan tiap bulan saya terima gaji itu, pokoknya saya kasih ke orang tua saya. Orang tua saya bukannya pakai untuk belanja kebutuhannya mereka, malah dinabung. Oh, jadi gaji yang kamu kasih ke orang tua kamu disimpan sama orang tua kamu? Iya, enggak pernah dipakai. Kemudian saya terima gaji, pokoknya bagi. Saya pasti sisipkan. Namanya masih status pacaran, dia masih sekolah, tapi saya setiap bulan terima gaji itu pasti saya kirimkan 1.500.000 atau 1 juta ke pacarmu itu. Iya. Terus jadi pas saya mau pulang ke timur, karena orang tua bilang pulang dulu, ada perlu penting ini. Orang tua suruh pulang. Iya, suruh pulang. Kau tahu pulang sampai sana dia bilang ini uangmu semua kita mau cairkan, karena mama simpan di koperasi begitu. Disimpan di koperasi jadi harus dicairkan. Jadi mama harus bangun kasih kamu rumah, jadi nggak usah merantau sudah. Kecewa lah saya di situ. Saya harus pulang nanti baru saya balik. Oh, tapi kan kecewanya ini kamu ini kenapa? Karena kamu nggak ketemu pacar kamu? Iya. Oh, tapi kamu pulang dulu ke Timur Leste. Iya. Jadi dan sampai di Timur Leste kamu dapat kabar bahwa uang yang dikirimkan ke mama itu disimpan. Iya. Terus dibikinkan rumah. Iya. Sama mama kamu. Iya. Bahkan dari koperasi dia tanya pekerjaan di Kalteng gimana, saya kasih tahu. Akhirnya ada kepercayaan dari koperasi sama kedua orang tua saya, jadi kasih lebih lah. Jadi bangun rumah sekalian beli mobil pickup. Oh, jadi kamu ini sekarang sudah punya rumah termasuk mobil juga dari hasil kerja kamu itu. Iya. Awalnya niat mau beli sepeda aja masuk Indonesia, tapi ya puji Tuhan ada jalan keluar sampai bisa dapat seperti itu. Saya pulang dari sana setiap bulan saya hanya bayar ke koperasi, tidak kirimkan ke orang tua. Saya bayar yang utang koperasi itu, uang pinjaman, cicil ke koperasi, uang saya larikan terus ke pacar saya ini. Akhirnya padahal belum ketemu untuk tatap muka, hanya tatap muka. Belum pernah ketemu. Iya, lewat online aja. Jadi pas saya kirimkan uang terus-terusan, malah dia ngajak, kamu mau ke Kalteng nggak? Kalau mau di sini aja. Ke Kaltim? Kalteng. Hah? Kaltim. Iya, ke Kaltim. Iya. Oh, jadi pacar kamu dia nyuruh datengin gitu. Ya, nyuruh saya mau ke Kaltim. Jadi saya bilang iya nanti ntar kalau gajian baru saya ke situ. Katanya pas saya berangkat dari Kalteng ke sini sampai sini banyak juga orang-orang Timur Leste di bawah. Di situ malah dinawarin, mau kerja di sini aja. Di situ sudah pas kebetulan tempat kerja itu dekat dengan pacar saya. Baru bapaknya dia security di
Jadi ke sini teman-teman pas saya mulai kerja di situ awalnya mau loading buah. Pas loading begini asistennya ketemu begini satu kampung sama aku tapi hanya beda pulau. Di situ dia bilang, maukah scan kan kamu ijazah biar kamu bisa jadi mandor aja. Aku bilang, ya kalau memang seperti itu tapi gaji masih seperti ini atau di atas lagi karena kita kejar gaji. Dia bilang di atas. Sudah akhirnya saya ikutin, sudah dapat kerjaan yang bagus. Akhirnya setiap hari ketemu orang tuanya. Awalnya saya anggap orang tuanya biasa aja. Waktu acara-acara di situ sama-sama. Nggak tahu kami dua pacar ini sudah semakin mendekat, malah dia juga nggak fokus di sekolah. Saya juga sudah masuk mandor, nggak terlalu serius untuk pekerjaan. Akhirnya hamil. Jadi pacar kamu hamil? Iya hamil Pak. Hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah waktu itu. Jadi takut juga saya. Oh jadi kamu masuk penjara ini gara-gara itu? Ya. Berarti masuknya apa perlindungan anak? Masuk penjara ini perlindungan anak. Perlindungan anak. Ya. Lanjut lagi ceritanya. Jadi pas dia hamil tuh gimana? Dia hamil itu pusing saya Pak. Sempat saya itu pokoknya kami cari di Google itu untuk mau kasih gugur Pak. Berdua rencana mau kasih gugur, belikan Bordex sama Sprite tapi nggak mampang. Akhirnya pas sudah SMA kelas 2 dia pulang sekolah, dia telepon, kamu ini hari nggak usah masuk kerja, nanti aku berangkat sekolah langsung kamu ikutin aku, kita kabur. Aku juga bingung karena di selama ini dia kan pakai staging itu, ikat perut. Oh, jadi biar tidak kelihatan. Iya, tidak kelihatan hamilnya. Emang itu berapa bulan? Jalan berapa bulan tuh? Saya juga tidak tahu hitung, Bapak. Saya juga tidak tahu hitung. Hanya pas dia kasih tahu itu, pas kami sudah di jalan dia bilang kita kabur aja. Jadi saya juga nggak tanya bilang hamil berapa bulan, saya taunya bilang hamil saja. Jadi kabur kami ke Samarinda, sampai Samarinda, Kalteng lagi, balik ke Kalteng. Karena kalau saya bawa dia balik ke timur, wah makan ongkos banyak Pak, biaya banyak karena barusan dari sana sampai sini kerjaannya hanya habis untuk kebutuhan dia, walaupun dia nggak minta, saya kan berfoya-foya untuk dia karena niat untuk jadi kamu loyal lah ke dia. Lah. Jadi pas kami sampai di Kalteng, bingung juga saya Pak. Sampai sana mau kerja apa? Mau balik ke tempat kerja yang lama dia diterima? Gak diterima? Iya. Jadi saya terpaksa kerja di tambang. Itu kan nggak ada surat-surat izinnya. Jadi kerja di situ, saya pokoknya bawa itu surat yang dibuatkan sama teman di sini, bawa keliling saya cari kerja, bilang mau mobil kah apa yang penting bisa dapat kerja. Pas jalan waktu itu sampai orang mau ketemu sama yang untuk bagian penerimaan itu, itu katanya tunggu lagi keluar dia. Jadi pulang kami, pulang saya juga bingung. Pacar saya ini perutnya sudah mulai kentara, sudah besar. Iya, baru tidak ada surat apa-apa semua. Pusing saya Pak waktu itu. Pokoknya mulai sudah di situ. Saya telepon minta lagi uang dari keluarga di timur. Saya memang minta uang dulu, saya alasan sakit. Jadi kemudian dikasihkan uang, saya pakai uruskan surat BPJS-nya sampai bayar untuk urus itu. Terus lihat sama buku PING supaya melahirkan itu kan bisa meringankan Pak. Tidak terlalu kita bayar. Jadi urus semua. Tapi jalannya terbuka aja Pak. Saat itu pun langsung selesai. Besoknya ambil. Besoknya saya
berangkat lagi ketemu orang yang untuk mau kerja di tambang itu. Bagian penerimaan tuh. Ya, balik beras di kos itu Pak, sisa 2 gelas. 2 gelas. Jadi kamu di Kalteng nih ngekos Ngekos posisinya. Pak. Balik dari sini ke sana ngekos. Jadi Karena selesai kamu ngelamar, pulang ke kos, beras itu habis. beras habis. Iya, saya masuk rumah, saya tanya, sudah makan dek? Dia bilang, dia diam aja. Gak lama dia udah dapat kerja. Saya bilang, saya tanya, udah makan belum? Dia bilang, belum makan kak. Kenapa belum makan? Beras kan kemarin sisa 2 gelas, jadi nggak ada sudah sama sekali. Astaga. Jadi kamu pulang habis beras, Habis apa-apa beras, habis. habis semua Pak. Anak kamu sudah lahir? Belum? Belum itu Pak. Belum. Jadi saya juga bingung. Kamu juga belum bekerja posisinya? Iya. Jadi saya bingung ini. Sudah seperti ini, mati sudah kita ini. Kalau baru dari sini telepon keluarganya cari kan, ya saya juga takut kalau mau kasih keluar dia untuk jalan-jalan atau apa, ketahuan pasti ditangkap sudah kami. Jadi saya balik, kemudian sebentar saya balik dulu ke sana. Saya balik ke itu bos penerimaan namanya Mana? di Kalteng yang tambang itu. Kamu kembali lagi ke perusahaan itu? Saya balik, namanya Pak Sherman, saya tanya, Pak, saya kan bilang mau terima kerja, bisa nggak Pak saya pinjam uang? Jadi pas kamu kembali ke sana, kamu diterima gitu? Iya diterima. Kemudian saya sampai rumah katanya beras habis, jadi saya balik lagi. Oh, kamu kembali lagi ke tempat kerja? Saya kembali lagi sampai sana. Saya mau pinjam uang, orangnya nggak mau. Alanya saya kasih tahu, ini istri saya ini lagi hamil Pak di kos. Saya curhat sama Pak Suherman ini, saya bilang ini istri saya hamil, kami ini kabur. Jadi saya minta bantuan lah Pak. Akhirnya mungkin hatinya luluh, dikasihkan uang. Tapi dia bilang jangan kau kabur, kalau kau kabur ini surat-suratmu saya yang cari kamu dan saya laporkan semua. Pasti kamu dipenjarakan. Saya bilang yang penting untuk istri saya bisa dapat makan. Jadi kamu dipinjemin uang berapa, Mek? Dipinjamin uang 500 Pak. 500? Iya, tidak boleh lebih dari situ katanya. Karena takut bilang nanti saya bohong. Ya, karena kamu belum kerja juga posisinya, iya, baru diterima. Pak, baru diterima. Hanya karena takut anaknya orang sudah lapar. Bingung juga saya waktu itu Pak. Pokoknya mau berdoa ke apa, saya bilang biarkan saja dengan itu doa-doa. Sempat saya begitu, doa-doa tapi tidak pernah dikasih. Ini sudah sampai seperti ini. Saya berpikir begitu sampai saya pulang. Saya bawa itu uang, saya sampai bilang apa-apa yang kurang kasih tahu karena besok saya masuk malam ini, karena disuruh masuk malam. Jadi dia bilang, suruh dia tulis aja. Jadi saya belikan, kasih dia nasi bungkus 1. Jadi saya suruh makan. Dia nggak mau makan. Harus saya juga makan. Oh, jadi makan bareng. Iya, saya bilang. Saya langsung sudah makan. Padahal tahan saja, saya lapar itu. Jadi pas dia habis makan, belanja semua barang-barang untuk kebutuhan di kos. Saya masuk kerja lagi. Kerja hari pertama tuh karena biasanya nggak pernah begadang. Makanya sudah mau jam 12 ke atas itu nggak sanggup sudah saya. Makanya kadang belum ada ini, sembunyi saya tapi dipanggil terus. Bagian apa memang? Itu kayak wakar begitu Pak. Oh, jadi jaga gedung. Bukan yang itu minyak-minyaknya itu Pak. Oh. Karena dia sistem ngebon minyak Pak. Waktu kami kerja itu dia sistem ngebon minyak. Ais batu ini keluar ke pelabuhan, baru bayar minyak itu. Jadi minyak ini sistem utang juga, jadi suruh dijaga. Kamu yang ngejagain? Iya. Jadi, saya nggak sanggup kerja begini, tapi istri lagi hamil mau gimana, semua terpaksa ya jalani. Baru pas 2020, singkat 2020 keluarganya sudah lama kan, istri sudah habis melahirkan. Jadi keluarganya bilang pulang aja nggak apa-apa. Itu selang berapa bulan, Mek, dari kamu
eh, pergi ini, dari kamu pergi sampai istri kamu melahirkan, kamu punya anak, terus keluarganya ada ngehubungin lagi tuh berapa lama? Keluarga hubungi kan kami kabur 2018 Mm. sampai 2020 baru Oh, 2020 baru kamu keluarganya coba ngontek lagi. di, pacar saya itu yang ngontek saudara ceweknya. Ya, istri kamu itu. Ya, Heeh. jadi akhirnya tahu. Mm. Jadi kasih bicara lah sama mamanya. Mm. Dia bilang pulang karena bilang kalau kalian nggak pulang lebih berat, mendingan pulang. Apalagi sudah punya anak. Jadi saya juga berpikir, oh aman mungkin. Jadi balik kami. Waktu balik dari sana Mm. sampai sini malah bukannya diterima ini masuk habis makan minum keluarganya datang banyak terus pokoknya ada yang masuk keluar Ngapain? Nengokin anak kamu? nengok datang ada yang gendong anak Ah, tapi semua ngomel ke pacar saya itu tapi pakai bahasanya mereka jadi saya nggak paham ah, sama ah, sekali ah, ah. jadi saya diamin saya duduk pas datang omnya itu sama bapaknya kan dari ladang pas datangnya mereka itu langsung nggak pakai tanya langsung hajar pacarku itu pokoknya dipukul ditendang sudah kulihat ini anak saya juga rewel sudah mau bangun terima juga mereka yang gendong biarin aja diam kulihat pacar saya itu sudah darah di sini Mm. jadi saya langsung buka mulut minta maaf pak bukan dia yang salah saya yang salah di situ sudah saya di serbuka ya rampas tulang itu mau tahan di kepala kamu di belakang semua kena Jadi di situ kamu yang dipukulin. dikeroyok di masa sudah itu Hah. pokoknya dianukan saya di situ maksudnya saya rasa sudah sakit pas saya melawan di situ sudah kena gor pakai nggak tahu pakai parang anu itu langsung di sini kena di saya punya ini juga kena 2 kali saya kena itu Jadi kamu kena tebas iya pakai parang. tapi kan gelap pak jadi Hmm. pas pas mereka masa saya itu saya kan loncat keluar pas di situ kayu-kayu yang untuk mau bikin kandang ayam ada di situ yang untung tidak pukul pakai itu kalau tidak saya punya kendok ini mati jadi di situ pak saya lihat begini baju wah darah nih, kayak babi baru habis dibelah itu jadi putih saja Hmm. saya tekan begini saya ambil yang kayu yang sepotong begini untuk mau bikin kandang ayam di situ saya fight di tulang keringnya ini di situ baru mereka mulai mundur lari saya pas saya lari katanya patah tapi enggak pas waktu kami di Polres sama-sama itu jalannya dongkak-dongkak tapi Oh enggak jadi patah oh jadi habis kejadian itu kamu dipukulin, kamu saya lari melawan, kamu saya melawan. melawan Habis itu kamu dibawa ke Polres. belum Pak Dibawa. saya lari dulu Ah, saya lari menyeberang sungai sungai di sini kan di waktu kan dalam Pak oh, tapi saya pokoknya tidak pikir belum buaya mau banyak anu buayanya itu. saya tidak pikir itu pokoknya lari takut nih biarpun bagaimanapun caranya pasti kita berusaha untuk lolos Ah, jadi saya kayak loncat dari sini malah bukan keluarnya lurus begini keluarnya terapung sampai di bawah jauh oh, ke bawah arus sungai. iya tapi nggak bisa kita injak dasar kayak terapung aja Hah, jadi pas sampai di itu saya rasa nggak sanggup lagi keluar saya tidur sandar di pohon begini pohon mana? pohon yang di pinggir sungai pak Oh, jadi kamu naiklah ke darat. iya sudah tembus naik ke darat jadi saya sandar darah malah tambah keluar banyak di saya diam di situ semakin nggak tahan sakitnya karena RT-nya juga di situ pas saya mau keluar ke jalan yang jalan setapak itu untuk mau lihat-lihat supaya kabur kembali biar balik timur sudah itu biar Hmm. meninggalin pacar saya sama anak saya tidak apa-apa sudah di situ sudah saya mau keluar begini saya lihat papan ada tulis RT di situ kan rumahnya Oh, saya, jadi pas ketemu rumahnya RT. iya langsung saya ketuk begini masuk masuk saya
begini aja. Hmm. Takut juga karena kaget kan. Hmm. Jadi omong pakai bahasanya mereka, saya hanya kasih tahu saya ada masalah sama om di sebelah, jadi saya minta tolong kalau bisa diselesaikan bagaimana caranya, tapi yang penting saya sembunyi dulu. Hmm. Mereka juga takut, jadi dia bilang iya. Dia keluar sama istrinya, saya juga takut di dalam rumah, saya keluar lagi sembunyi. Di mana kamu sembunyi? Saya sembunyi di belakang, pokoknya kayak pisang baru ada Oh, ini ya. tapi masih di rumahnya RT situ, Iya di daerah rumahnya RT di situ. eranya. Masa sembunyi di situ terasa sakit sekali, mau buat bagaimana? Di situ mau laki-laki bagaimana pun sudah darah semakin ini sakit sudah di situ. Saya pegang begini, saya menangis, menangis. Gak lama RT-nya balik, panggil, pertama, mas. Saya tidak jawab karena takut. Saya pikir ini tentara sudah tuh, polisi. Jadi nggak lama dia bilang kakak. Saya tidak jawab juga. Saya lihat begini, ada om yang di situ, dia ngomong suruh keluar aja biar diselesaikan di rumah. Tahu-taunya dibawa saya ke rumah, sampai sana dikasihkan obat, terus terbuka ini malah dilarikan ke PDC, rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Iya, karena bilang Harus dijahit. harus dijahit karena dua. Jadi kami sampai di sana malah bapaknya sudah lapor ke polsek. Oh, jadi bapaknya melapor ke Iya, melapor polsek. ke polsek bahwa dia nggak terima karena anaknya hamil, masih dalam pendidikan. Di bawah umur. Iya, di bawah umur. Jadi pas habis jahit sampai di rumah belum dibuatin minum belum apa, masih duduk saya. Keluarganya datang tambah banyak. Saya berpikir ini mati sudah. Pokoknya saya berdoa biar sudah hari ini mati sudah. Saya tidak pikir sudah, saya bilang biar sudah, kalau memang mati di Indonesia mati, tidak mungkin darah mengalir, kasih tahu keluarga di sana. Jadi saya diam. Tanya polisi masuk, di mana orangnya? Wah, tidak pakai pakaian dinas, jadi saya juga takut juga saya. Sendiri bilang, gak apa-apa tangan, gak apa-apa. Ayo, mau diborgol atau enggak usah? Yang bapak yang satu bilang enggak usah, dipegang dari tangan sini, sebelah tanganku buka seluruh saja begini. Jadi kasih naik di mobil. Totalnya sampai sana, aku ditahan, dia juga di kamar sebelah. Sudah ditahan? Ditahan juga. Kenapa? Karena dia aku lapor di RT. RT itu dia sebelumnya belum datang ke keluarganya, dia juga lapor ke polisi. Oh, jadi RT ini sudah langsung duluan Iya, ke kantor polisi. Iya, pakai HP dia. Oh. Jadi ditahan dua-dua. Karena dia juga kakinya ini hanya bengkak saja tapi bilang patah kan. Jadi dipasang saja verban begitu. Malah saya yang lebih hancur. Mau rasakan sakit di sini, kamu di sini, mata saya benjol-benjol. Berarti dia itu ditahan karena melakukan kekerasan sama kamu itu atas laporan dari RT itu. Mungkin Pak, karena saya juga nggak terlalu paham. Saya hanya sampai sana, pas besoknya di BAP malah nggak ditanya awal masalahnya gimana, hanya ditanya waktu kalian pertama berhubungan di mana dan waktu hamil ini kalian di mana. Itu aja yang ditanya. Jadi langsung ke kasusmu. Iya. Terus bapaknya dari istri kamu ini bagaimana? Itu kan selesai saya di BAP kasus PA ini. Terus saya ada PRT itu yang mendukung. Jadi dia kasih tahu, kamu juga harus menuntut bahwa mereka yang serang duluan kamu karena kamu niat baik datang ini bertanggung jawab. Kalau enggak, kalau kena laki-laki yang lain kabur gimana? Jadi saya juga memberatkan. Saya kasih tahu Pak, luka saya seperti ini. Terus bagaimana kalau dia bebas, saya enggak? Di situ akhirnya sama-sama dikirim ke Polres. Enggak boleh lama di Polsek. Akhirnya dikirim ke Polres, sampai di Polres malah 8 bulan saja. Ya, 8 bulan. Tidak nyampe 8 bulan. Kami 3 dari sana sampai di 5 bulan bebas dia. Oh, 5 bulan. Iya. 5 bulan bebas.
saya yang lanjut sampai di sini. Ponis berapa, Mike? 5 tahun 10 bulan tambah subsidi 2 bulan, jadi pasnya 6 tahun. 6 tahun. Udah jalan berapa nih? Sekarang sudah jalani 2 tahun 7 bulan. Ya, sebentar lagi lah. Nanti ngurus lah. Udah pengurusan ya? Sudah, Sudah. iya. Pokoknya, tapi kalau tanya kembali begini, bayangan itu kadang fokus ke anak saja. Anak kamu umur berapa, Mike, sekarang? Dari 2018 bulan 6 saya sampai di 2020, Berarti 5 tahun lah. 5 tahun iya sekarang nih. mau jalan 5 tahun. Iya, 5 tahunan. Udah bisa jalan tuh, udah bisa ngomong. Tapi pernah saya yang kemarin pas yang lebaran ini yang orang daya yang sama Om Jan itu itu kan itu tetangga saya. Heeh. Jadi mereka datang datang di sini terus dilihat disamparin panggil sini. Saya pertamanya nggak mau saya Heeh. karena sudah rusak kita di kampung ya, biar sudah nggak boleh ke situ sudah. Tapi dipanggil terus ya saya ke sana malah dibilang, ih anakmu nggak mirip kamu, malah anakmu putih hanya rambutnya saja yang keriting. Di situ saya langsung ketahu. Saya bilang ada fotonya kan, dia bilang tidak ada, nanti kalau kau bebas kau curi waktu baru pergi lihat. Oh, jadi itu ada orang besuk sini tetanggamu, Iya, tetangganya istrimu. iya, Hmm. jadi ternyata mereka juga tidak lupa saya punya wajah. Padahal masalah itu malam itu saya lari itu saya pikir orang tidak tanda saya, tapi mereka tanda. Masih ingat. Masih Pak. Makanya dia bilang, anakmu kok nggak mirip sama kamu. Diamin saja berkata, saya tanya apa yang tidak mirip, bilang kamu hitam. Komunikasi sama anakmu masih lancar? Wah hilang kabar mulai dari pas baru mau masuk 2022 itu Pak. Karena kan dilarang dari bapak barunya. Maksudnya gimana? Kan istri saya Mantan istrimu ini sudah nikah sudah lagi? ditabrak orang. Sudah nikah lagi? Iya. Jadi semenjak mantan istrimu nikah lagi, kamu sudah hilang komunikasi. Iya, karena dibilang jangan ganggu, takutnya suaminya cemburu atau gimana. Jadi saya juga ya bersyukur lah karena dia masih mau menerima dia, terus bisa jaga anak. Jadi saya ikutin saja yang mantan istri saya itu kasih tahu bilang jangan hubungi lagi begini. Jadi saya ikutin, walaupun terasa sakit tapi mau bilang apa? Ya mau nggak mau harus menerima. Iya Pak. Toh istrimu sudah punya kehidupannya yang lain kan. Iya. Ada yang kamu sesali, Mek? Banyak Pak. Saya seandainya kemarin enggak ikutin untuk kabur ke sini, mungkin enggak masuk penjara atau gimana lah. Baru saya juga menyesali perbuatan saya Pak. Seandainya saya tahu oh ini masih status anak sekolah, ya kita juga harus tahu memposisikan diri ya Pak. Ya kan kamu tahu dia masih sekolah. Saya waktu itu tahu Pak, tapi ya namanya dibawa dengan hal-hal yang tidak baru sudah banyak berkorban, baru dia juga nekat mau sama saya. Jadi untuk mau menjaga, saya juga yang salah tidak menjaga lah. Tanya saya ambil hikmahnya saja. Mulai suatu saat kalau saya bebas dari sini ya saya nggak mau seperti itu lagi. Karena kalau begitu sama aja. Iya sama aja bohong. Iya. Kalau mau nikah ya nikah bagus-bagus kan. Iya. Nah, yang secara resmi datang ke orang tuanya bagus-bagus. Iya. Next, ada yang mau kamu sampaikan buat anak kamu atau keluarga di rumah? Ya untuk anak sama mantan pacar saya itu aja Pak, sama keluarga saya di timur. Walaupun saya di
sini seperti ini, tapi saya minta untuk mantan istri saya dan suami barunya itu mereka harus akur dan ada hal apa-apa harus diselesaikan baik-baik dan jangan pernah sakiti anak saya lah. Ya, Itu pesan saya, jangan pernah sakitin dia suatu saat walaupun tidak diizinin bilang tidak boleh ketemu atau kontak, tapi walaupun dari jauh saya bebas dari sini pasti saya cukup lihat wajahnya aja dan saya fotokan biar sebagai kenangan Pak. oh jadi ada niatan kamu buat nemuin anak kamu. Iya ada Pak, walaupun saya dicincang-cincang pasti saya lihat dari jauh aja rasa bahagia Pak. Tapi suatu saat saya yakin pasti dia akan tahu bilang oh ini orang tua saya. Ya mau sebagaimanapun ya anak ya tetaplah anak gitu kan. Iya Pak, tidak ada namanya mantan anak, kalau mantan pacar mantan istri pasti ada. Terus orang tua saya di Timor Leste, semoga kedua orang tua saya sehat-sehat dan diberi umur panjang biar suatu saat kami bisa dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat dan selamat. Dan setelah saya bebas dari sini juga saya harus lebih terbaik karena di sini saya banyak ambil hikmahnya di sini Pak. Yang dulunya saya di luar itu jarang ibadah dan sempat saya katakan saya berdoa tapi Tuhan kok tidak dijawab. Tapi kok di sini ternyata luar biasa Pak. Yang awalnya kita nggak kenal Tuhan tapi yang setiap hari kita yang diberikan ke kita ini itu semua dari Tuhan. Tentunya saya kenal di sini. Dengan saya masuk penjara saya bisa tahu oh ini kita harus beribadah, terus kita buat begini-begini dan banyak kegiatan yang diberikan di sini untuk kita. Jadi ya, banyak lah yang pengalaman yang saya dapat. Banyak hal baik yang kamu Iya. dapat di dalam sini. Yang kemarinnya di sana saya banyak melakukan kesalahan yang begini. Di sini wah oh ini dari luar buat begini pasti masuk penjara. Jadi setelah saya dari sini sudah tahu oh ini Ya, tidak boleh seperti ini. ya Karena di sini banyak kan, belajar lah. iya Pak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau diceritain, Mike? Kalau ini ya mungkin tidak ada lagi Pak. Apa membahas apa kan? Kalau mau bahas yang itu, Pak, Orang tua di mana? Orang tua di mana, Mike? di Timor Leste Pak. Di Timur Leste. Iya. Karena saya kasih tahu orang tua waktu mulai saya istri saya hamil, pacar saya hamil itu, saya kasih tahu saya masuk Malaysia. Jadi saya waktu itu hubungi keluarga itu cuman lewat ini aja. Ada nomor saya kan yang ada kode paspor sana untuk kita telepon, tapi itu makan pulsa banyak. Jadi di situ saya kasih tahu jangan pernah hubungi saya kecuali saya yang telepon karena saya sekarang masuk Malaysia. Nah masuk Malaysia dari 2018 sampai sekarang. Oh, jadi orang tua di Timur nggak tahu kamu di penjara? Iya, enggak tahu Pak. Nggak tahu. Enggak tahu. Karena saya kasih tahu saya masuk Malaysia jadi nanti baru saya pulang. Tapi kamu masih sering ngehubungin ke Timur? Enggak Pak. Nggak pernah. Ya. Selama kamu di penjara pun nggak pernah. Waktu saya pas buka itu di internet baru saya lihat yang waktu mama saya meninggal itu. Hah? Iya, Mama, iya mama angkat saya tuh oh mama angkat kamu. Iya. Kalau mama kandung sama bapak kandung masih ada. masih. Hmm. Itu saya kehilangan lagi. Sedangkan kita sudah alasan udah masuk Malaysia, tapi giliran ada kedukaan malah Oh, jadi sebelum kamu masuk penjara sempat kamu ngeliat dulu di internet gitu. itu saya rasa pokoknya di tempat seperti ini baru ada kehilangan itu semua kayak kayak rasa gimana pokoknya saya menangis juga ndak bisa apa-apa terpaksa saya berdoa aja karena di sini saya tahu berdoa ya saya berdoa aja semoga dia bisa masuk surga. Setelah kamu tahu kabar bahwa mama angkat kamu meninggal, ada kamu menghubungi keluarga di Timur? Enggak Pak, Nggak takut ada. saya takut
Nggak ada. Nggak ada. Karena kalau saya hubungi pasti mereka minta uang. Ah, Karena bilang, ini kamu sudah di Malaysia kok nggak pernah kirim uang. Sedangkan kamu di Indonesia malah tiap bulan kamu kirim. Kalau hmm, masuk Malaysia kok nggak pernah dikirimkan uang. hmm. Di situ saya nggak mau anu konfirmasi dengan mereka. Jadi saya diamin aja. Walaupun mereka tanya di Malaysia di mana, saya nggak anu kan biar saja seperti itu. Tapi nanti ini kalau keluarga kamu ngelihat dari video ini gimana? Ya minta maaf lah, walaupun saya berbohong kepada mereka, tapi saya nggak mau untuk mama saya itu, karena mama saya dia kalau kayak dengar bilang saya di penjara pasti pikiran baru sakit, baru kadang kalau kayak kami anak-anak ada apa walaupun baru saya di sini kerja sakit aja malah kadang pingsan, telepon telepon begitu kadang pingsan, makanya saya nggak mau kasih tahu mereka Oh, kalau jadi saya maksud kamu nggak ngasih tahu itu supaya nggak jadi beban buat orang tua kamu. iya biar saya jalani karena saya berani berbuat, saya berani bertanggung jawab. Ya, toh masa hukuman kamu juga ya tinggal sebentar lagi kok. Ya mudah-mudahan Pak biar Ya. cepatnya bebas. Nanti kalau bebas berarti nemuin dulu anak kamu baru Ya, pulang ke timur. saya nemuin anak saya lihat dulu Pak. Terus saya cari kerja kerja dulu Pak. Walaupun kasih apa-apa kah, tapi biar dia nggak tahu kasih lewat tetangga kak atau walaupun mantan istri saya mau marah atau apa, nanti saya ini Oh, jadi untuk kamu anak mau saya. mau ngasihkan sesuatu untuk anak kamu. Iya, karena kalau dia sudah 5 tahun pasti sudah mulai tahu oh ini. Walaupun mau dipanggil om juga tidak apa-apa. Walaupun sakit pak dipanggilkan om tapi tidak apa-apa. Yang penting dia sehat. Apalagi baru yang tetangga datang di sini kasta, wah nakal betul. Mbak pernah ini coba kami tahu kamu masih di sini, kami ajak dia. Jangan nanti mamanya marah, cari masalah lagi biar aja sudah. Max, makasih loh buat waktunya. Ya, Udah mau cerita di sini panjang lebar. Jadi ini dia kisah tentang teman kita yang satu ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang dia sampaikan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Karena bakalan banyak video lainnya yang bakalan pasti lebih menarik lagi daripada ini. Bakalan banyak kisah-kisah yang bakalan kita kupas. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Salam hormat untuk keluarga di rumah. beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari leluk hati jiwa. Hanya perandai saja cinta ini abadi selamanya. Oh. Ayo.